Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas 10. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu teman-teman juga ketika belajar di SMP, teman-teman sudah pernah belajar berkaitan dengan kewilayahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau bahas tentang wilayah, berarti kita bahas tentang apa, patok-patok ya, atau perbatasan. Itu kalau patok ya, patok itu itunya apa namanya, alatnya ya untuk membatasi gitu, itu patok namanya. Nah, kita akan singgung lebih jauh berkaitan dengan wilayah negara karena Indonesia ini disatukan oleh berbagai pulau, berbagai provinsi ya. Karena Indonesia ini sangat luas sekali. Tidak apa tidak menuntut kemungkinan terjadinya konflik ketika batas ya, batas atau wilayah itu tidak tidak ada penengahnya seperti itu. Makanya ada apa deklarasi-deklarasi atau enggak kesepakatan bersama ya berkaitan dengan wilayah atau batas suatu negara seperti itu. Oke, kita akan bahas di mana yang pertama adalah pemetaan wilayah negara kesatuan. Dalam undang-undang tentu di pasal khususnya Undang-Undang 1945 tentang pasal 25A menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak diatur oleh undang-undang. Jadi ada di undang-undang sudah diatur ya. Di mana di pasal 25 A ya di dalam Undang-Undang 1945. Istilah Nusantara itu tentu ya menggambarkan kesatuan wilayah, perairan dengan dan gugusan ya atau pulau-pulau ya di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Teman-teman sering ya dengar Indonesia ini Nusantara. Nusantara itu arti luasnya adalah apa? Keseluruhan wilayah Indonesia ya. Artinya Nusantara ini Indonesia gitu ya. Jadi pulau-pulau atau wilayah-wilayah yang disatukan gitu. Jadilah Nusantara gitu ya. Oke, di mana pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia ini diampit oleh dua benua tadi. Eh, di mana di benua benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia ini tengah-tengah seperti itu. Dan apa namanya di Indonesia ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia gitu ya. Sebenarnya di kelas SMP kita sudah ajarkan lebih dalam berkaitan tentang ini tentang wilayah ya. Oke, kita lanjut di mana apa kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik ya, di mana untuk mempersatukan politik kita ya. Politik itu kan adanya presiden itu hasil dari politik atau pemerintah-pemerintah. Politik itu ketika di negara republik ada, tapi ya sama di negara eh, apa kerajaan juga biasanya ada, teman nggak terlalu seperti itu. Kesatuan hukum ya. Kenapa saya bahas juga singgung juga tentang politik? Kenapa kita harus memahami politik? Politik itu dia yang akan menjadi suatu tolak ukur ya, suatu negara. Jadi negara itu maju atau enggaknya tergantung dari politiknya. Politiknya sehat ya insya Allah negara kita akan sehat juga. Tapi kalau politiknya itu nggak benar gitu, maka akan berimbas kepada negara. Misal apa? Misal suatu aturan itu diubah-ubah bisa aja itu masuk ke politik juga. Politisasi suatu kelompok biasanya seperti itu. Nah, politik, kalau kita bahas tentang politik nih ya, berarti kita bahas tentang apa persatuan ya. Karena presiden itu dihasilkan dari politik, gubernur itu dihasilkan dari politik, atau semuanya aparat-aparat pemerintah apa namanya tuh pejabat-pejabat ya yang dipilih oleh rakyat hasil dari politisasi. Nah, di mana tadi kesatuan wilayah tersebut juga mencakup beberapa ya kesatuan politik tadi. Jadi kita ini digabungkan, politik kita digabungkan, keinginan kita digabungkan. Makanya mencari pemimpin itu harus yang berintegritas, yang memahami arti pentingnya suatu negara, yang memahami arti Pancasila, nilai-nilai Pancasila ya, menjunjung tinggi nilai-nilainya sehingga hasil dari apa namanya yang dia lakukan adalah memberikan perubahan atau memberikan yang terbaik untuk negara. Salah satunya mungkin bisa memajukan suatu negara seperti itu.
Karena politik ini bukan hanya di daerah juga, maksudnya bukan hanya di negara, teman-teman. Jadi politik itu panjang ya. Kalau kita bahas tentang politik, politik ekonomi, antar wilayah aja ada. Apalagi ke luar negeri, maksudnya antar negara, politik antar negara. Ya misalnya apa? Misal nih Presiden Trump ya memberikan apa keluasaan pajak terhadap negara-negara luar. Ya, supaya apa? Supaya masyarakatnya itu atau enggak negara itu tidak apa namanya? Apa, tidak kuat lagi berkaitan dengan ekonominya. Kenapa? Karena dia harus bayar pajak yang begitu tinggi gitu. Nah, itu adalah politik ya, politik di luar negeri. Tapi kalau politik di dalam negeri, ya teman-teman juga mungkin memahami itu adanya apa pengelolaan negara ya. Mungkin kalau zaman dulu apa hasil politik kita itu mungkin banyak yang kecewa juga kalau zaman-zaman lama ya. Kenapa? Perbedaan misal harga BBM aja tinggi banget itu antara Papua dengan di Jawa Barat gitu ya. Nah, itu zaman-zaman dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Seperti itu. Karena saya waktu itu pernah sharing juga sama teman yang dimana dia asal dari Papua dan dia mengatakan bahwa oh di sana murah ya, di saya sekian ribu, artinya lebih mahal gitu ya. Artinya BBM itu tidak setara harganya serentak semuanya 110.000 misalnya. Enggak, kalau zaman dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang-sekarang pemetaannya lumayan ya, lebih baik lagi, di mana hampir semuanya harga dari bahan bakar minyak atau BBM itu sama serentak ya. Karena kan salah satunya dia milik negara ya. Hasil dari negara, minyak itu kan hasil dari negara tuh. Nah, lalu diproses oleh negara dan dijual oleh negara. Ya, oke. Terus lagi kesatuan hukum. Nah, tadi wilayah kita ini ya apa tadi pulau-pulau Indonesia atau kalau kita bahas tentang hukum berarti bahas tentang aturan ya. Nah, aturan kita itu misal di dalam aja tentu memiliki aturan-aturannya. Batas-batas wilayah juga ada aturannya, teman-teman. Ya, ketika kita menyeberang ke laut dengan zona apa yang bukan milik kita itu bisa kena juga gitu. Makanya kan laut itu ada batasnya juga gitu. Itu hukum-hukumnya, hukum batasnya ya, wilayah-wilayahnya. Nah, untuk apa sih? Pada dasarnya untuk mententramkan. Hukum itu dijadikan sebagai alat untuk menyimbangi, menenteramkan, mendamaikan kan gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, salah satunya mungkin kalau tidak ada apa namanya aturan ya mungkin orang akan seenaknya aja. Nah, sehingga dari hal itu bisa kita ambil aturan itu penting gitu ya. Contoh hal kecilnya di sepele ketika teman-teman bawa kendaraan aja dari mulai start nih, teman-teman akan ketika akan kena aturan ya, aturan berkendara seperti itu. Lalu apalagi berkaitan dengan wilayah ya, wilayah negara ya. Ada aturannya tentunya gitu ya. Nah, terus lagi ada kesatuan sosial dan budaya, artinya sosial dan budaya. Di mana di wilayah kita ini tentu berbeda-beda ya, artinya digabungkan oleh berbagai budaya, suku, agama, bahasa barangkali ya, bahasa-bahasa lokalnya gitu ya. Nah, tentu ini menjadi apa namanya, menjadi keunikan ya suatu negara. Kita nih kaya akan bahasa, bahasanya gitu ya, kaya akan budaya gitu ya, kaya akan suku gitu ya, kayak akan ras ya beda-beda kan kulit kita itu gitu ya. Kalau kita datang ke Papua tentunya berbeda juga rambutnya apa kulitnya gitu ya. Kalau kita bahasanya juga gitu ya. Kebiasaannya juga. Sosial itu kan masuk ke kebiasaan atau budayanya. Budaya sosial budaya itu artinya adalah ke, kebiasaan di lingkungannya gitu ya. Budayanya di sana apa gitu. Misal kalau di Papua itu ada namanya bakar batu gitu ya. Bakar batu itu kayak masak satu RT atau satu RW atau satu daerah gitu ya. Apa masaknya itu pakai batu, batunya dibakar dulu itu kan budaya ya.
seperti itu. Atau enggak bajunya, dari apa, baju juga termasuk, kan budaya juga ada yang, kalau di Dayak itu bajunya khas ya. Seperti itu. Kalau di budaya kan banyak ya kalau kita bahas budaya itu. Kalau pernikahan nih, apalagi kalau tentang pernikahan nih, budaya-budayanya kan beda juga tuh. Kalau di apa, daerah yang asri itu di Banten itu apa ya? Baduy ya. Di Baduy budayanya beda, teman-teman. Nah, di mana di sana saling erat mengerat gitu ya. Artinya solidaritasnya tinggi ya. Di mana dia itu gotong royong kekuatannya. Di sana tuh nggak ada tuh orang yang menggunakan ponsel, handphone atau HP atau laptop gitu ya. Ya terkecuali mungkin di Baduy luarnya gitu ya. Yang sudah mungkin menyesuaikan. Kalau di dalamnya, Baduy dalamnya, dia budayanya ketika kita ke 30 tahun yang yang lalu ya, atau enggak 40 tahun yang lalu lah gitu ya. Dimana di sana belum ada listrik gitu ya. Terus lagi nggak ada paku. Jadi bangunan-bangunan itu dia buat dengan alat seadanya aja. Misal dengan paku, di pengganti dari paku dia menggunakan kayu ya, yang dipasuk-pasuk gitu ya, digabungkan. Itu adalah budaya. Terus lagi aturan-aturan di dalamnya ya, kita nggak boleh pegang handphone, kita nggak boleh belajar ya, di sana nggak boleh, katanya nggak boleh sekolah. Jadi sekolahnya itu di sana mengadopsi sekolah sekolah apa namanya, langsung sekolah kehidupan ya. Tentu ini juga apa namanya, apa namanya, sosial budayanya atau budaya di daerah sana. Kalau teman-teman datang ke Padang ya, di Sumatera Barat, teman-teman bakal mendapatkan perbedaan juga di sosial, budayanya atau di budayanya. Kalau di budaya sana itu, kita tentang budaya ya. Di sana itu orangnya ramah-ramah, lalu bahasanya bahasa Minang dengan bahasa yang sulit kita pahami kalau memang orang orang Sunda datang ke sana, ya mungkin nggak bakal paham juga, dan kebalikannya dari sana, dari Padang ke Sunda gitu ya, dengan bahasa lokal mereka yang mereka apa, biasa gunakan di daerahnya, tentu tidak bisa sinkron, artinya tidak bisa sama, karena ada proses untuk belajar di situ. Nah, artinya apa? Artinya budaya ini juga menjadi apa? Menjadi hal-hal unik ya. Ya bukan unik sih, artinya menjadi nilai tambah suatu negara karena kita beragam ya. Gitu, itu dari budaya. Yang lebih oke lagi tuh, yang tapi ini tergantung pola pikir teman-teman di apa, di Padang itu, di suku Pariaman ya kalau nggak salah itu. Kalau yang menikah itu, yang biasa memilih itu mungkin, memilih yang biasa mengeluarkan price ya, atau uangnya untuk acara, katanya sih si perempuan. Jadi seolah-olah perempuan yang nyari laki-laki gitu ya, bukan laki-laki yang nyari perempuan gitu. Ya, tapi itu nggak apa-apa, itu kan budaya masing-masing ya, itu menjadi apa namanya, menjadi keunikan suatu negara ya, beragam, keberagaman. Nah, dan terakhir tentang wilayah, pertahanan keamanan. Nah, tentang wilayah negara kesatuan ini tentu eh, di mana kesatuan kesatuan pertahanan keamanan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempertahankan suatu wilayah ya, di mana sering teman-teman ya melihat dari berita atau enggak apa namanya, eh, TV itu ya, informasi lah, di mana TNI itu bertugas untuk menjaga batas-batas wilayah, di mana mereka itu hadir di sana menjaga perbatasan-perbatasan ya, buka tutup apa namanya, perbatasan. Nah, tugas mereka itu teman-teman, untuk mempertahankan. Nah, dan tentu selain TNI juga kita mengenal adanya polisi. Ya, polisi itu dia tugasnya di dalam saja, mengamankan ketertiban umum di dalamnya, bukan batas, tapi apa, tidak menuntut kemungkinan ya mereka juga akan membantu ya, bekerja sama ya. Contohnya mungkin
ketika teman-teman sering dengar ya di televisi atau di TikTok atau di apa namanya di media digital, ya media digital itu di berita banyak ya orang yang mengirimkan video-video yang sedang bertarung dengan kelompok bersenjata ya di Papua seperti itu. Nah, tugas TNI dan polisi juga mengamankan di situ, artinya ada kerjasama di dalam. Nah, bagaimana ketika di luar? Nah, misalnya ada peperangan, misalnya ada apa namanya? Nah, fungsi dari untuk mempertahankan persatuan itu adanya TNI untuk membackup itu agar batas-batas wilayah kita aman, tidak diseruduk oleh negara luar. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Nah, tentang keamanan. Nah, keamanan itu tentunya menjadi tolak ukur suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk apa? Untuk menjadikan ketentraman, keamanan. Ya. Nah, di samping itu ada juga kan batas-batas undang-undang, aturan-aturan ya, di mana yang membahas tentang apa wilayah perbatasan seperti itu. Oke, kita lanjut di. Nah, pada tanggal 13 Desember 1957 setelah Indonesia merdeka beberapa tahun ya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Apa itu deklarasi Juanda? Ya, intinya adalah deklarasi Juanda itu adalah pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember itu di mana dia menyatakan bahwa laut di antara dan eh, apa bahwa laut ini di antara dan di sekitar pulau-pulau di Indonesia tentu merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Ini dasarnya akhirnya adalah konsep negara kepulauan atau privilege ya, stage. Gitu ya. Nah, intinya adalah apa di tanggal 13 Desember tadi Indonesia ini menyatakan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kalau ditanya deklarasi itu apa? Deklarasi itu adalah pernyataan. Deklarasi Juanda itu adalah pernyataan resmi dari pemerintah ya, berkaitan apa tentang kepulauan. Indonesia disebut dengan negara kepulauan gitu ya. Nah, deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa segala perairan di sekitar ya, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia. Misalnya kita ada di pulau apa? Pulau apa nih kita ini? Pulau misal kita lagi di Jawa Barat. Nah, kalau kita teman-teman lihat peta, itu kan di sekeliling kita itu ada tuh pulau-pulau kecil ya atau kepulauan. Nah, itu milik dari Indonesia gitu ya. Nah, di sini berdasarkan deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan bercirikan Nusantara atau tadi Archipelago State ya, di mana kemudian konsep itu diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay ya, di mana di Jamaika tahun 1982 ya. Itu diakui oleh PBB. PBB itu apa sih? Persatuan Bangsa-Bangsa ya, di mana dia yang menengahi suatu negara. Jadi kalau kalau simpelnya itu gini, organisasi itu ada beberapa gini, PBB itu kan dia yang mewadahi negara-negara ya, organisasi negara-negara. Misal nih, Indonesia diisi dari PBB itu atau organisasi PBB itu diisi oleh Indonesia, Singapura misalnya, terus lagi apa namanya negara-negara lain lah. Nah, termasuk apa negara Amerika biasanya. Amerika itu sebagai ketuanya, ketua PBB biasanya. Nah, di mana di apa ketika ingin lebih kuat ya berarti kita harus ada pengakuan dari apa? Dari laut PBB atau dari PBB gitu ya. Nah, dulu di Indonesia ini diakui di Jamaika di tahun 1982 oleh PBB di Montego Bay gitu ya.
Nah, luas Indonesia saat ini adalah 5 juta 180 apa namanya, 1 2 3 4 5 6 ya, 5 juta 180 ribu 53 kilometer ya, begitu luas sekali, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1 juta 922 ribu 570 kilometer, dan wilayah lautan seluas 3.257 ya, dengan 13.466 pulau. Nah, Indonesia ini tadi yang lebih luas itu di lautan ya. Bedanya juga lumayan ya. Kalau kalau apa, daratan itu tadi luasnya 1.922.507 kilometer. Dan di Indonesia tadi memiliki 13.466 pulau. Nah, sebenarnya teman-teman sudah dipelajari di SMP waktu itu. Nah, oke, tapi saya akan lebih jelaskan lagi tentang Juanda tadi. Sebelum deklarasi apa namanya tadi, deklarasi Juanda itu, laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas ya. Jadi laut itu bukan milik Indonesia. Jadi ini milik bebas umum gitu ya. Nah, karena aturan hukum laut internasional saat itu hanya mengakui laut sejauh 3 mililiter dari garis pantai sebagai wilayah suatu negara. Misal gini, kita nih, negara kita nih di sini ya. Oke, kita gunakan ini. Negara kita di sini nih, ini laut nih. Pakai apa ya? Jangan pakai ini. Nah, kalau zaman dulu itu begitu ya. Misal ini negara kita. Nah, ini laut nih. Nah, ini laut. Nah, ini ada laut nih. Ini laut ya misalnya. Nah, kalau zaman dulu itu ini laut bebas. Nah, sebelum ada deklarasi apa namanya? Apa sebelum ada hukum internasional tentang laut ya. Nah, jadi sebelum deklarasi Juanda itu, laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Jadi, misalnya di sini ada pulau nih. Ini negara kita nih ya, pulau lah ya. Ini pulau-pulau lah ya. Nah, ini katanya dianggap bebas waktu itu ya, bukan milik Indonesia, tapi milik bebas umum, entah itu siapapun. Nah, karena aturan hukum laut internasional saat itu hanya mengakui laut sejauh 3 mililiter, ya, 3 mililiter, ya. Misalnya dari sini itu 3 mili nih, ini milik Indonesia nih segini. Berarti kesananya milik orang luar atau bebas, maksudnya umum lah gitu ya. Nah, dari garis pantai sebagai wilayah satu negara. Nah, sekarang ini apa? Tentang laut bebas. Nah, jadi sebelum deklarasi, di mana laut di pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas ya. Nah, Indonesia mendeklarasikan karena memang aturan zaman dulu itu hukum laut internasional ya, hanya mengakui laut sejauh 3 mililiter dari garis pantai sebagai wilayah suatu negara. Sekarang full tuh ya. Oke, nanti dia akan kita bahas lebih panjang lagi ya. Gak apa-apa ini. Nah, di sini ada memetakan wilayah, masih tentang pengukuran, tentang di sini ada zona laut teritorial. Tapi saya ingin sampaikan juga tentang deklarasi Juanda itu tujuannya untuk apa sih? Tentunya adalah menyatukan dari wilayah Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke, ya, di mana untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dari pencurian negara lain juga, gitu ya, dan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Nah, itu adalah tujuan dari deklarasi Juanda. Contohnya apa sih deklarasi Juanda ini? Apa laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan yang sebelumnya bukan milik negara nih, akhirnya termasuk dalam wilayah Indonesia seperti itu. Oke lah, kita akan bahas tentang zona laut teritorial ya, di mana adalah garis khayal ya, karena memang tidak bisa kita ukur ya.
nggak bisa kita ukur langsung tiap hari gitu. Di sini ada namanya khayal yang berkisar 12 mililiter ya. Ya, 12 mililiter itu laut dari garis dasar ke laut lepas ya. Nah, tentu zona laut ini adalah ukuran ya, ukuran untuk wilayah suatu negara kan luas tuh 12 mililiter itu ya. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik di ujung-ujung pulau terluar ya, dimana kita akan bahas coba. Zona laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mililiter tadi sampaikan atau kurang lebih 22,2 kilometer dari garis pangkal pantai suatu negara ya. Ya, biasanya ada pantai, teman-teman paham ya pantai ya. Oke. Di zona ini tentu negara berdaulat penuh ya. Sama seperti di daratan. Artinya negara bisa mengatur, memanfaatkan dan melindungi wilayah ini sepenuhnya. Jadi ini milik negara gitu. Misalnya kita punya negara nih, itu ada laut tuh. Ya kita ukur aja 12 mililiter ya, itu milik kita gitu ya. Dimana ya, tadi itu apa namanya kita amankan, ya, kita manfaatkan dan kita lindungi gitu ya. Karena itu milik kita sepenuhnya. Gitu. Hak negara di zona ini tentu ya di zona laut teritorial ini adalah mengatur mengatur pelayaran ya. Nah, pelayaran jadi kita nih bebas nih mau berlayar kemana-mana aja gitu asalkan masih dalam 12 militer ya, artinya masih dalam zona laut teritorial kita gitu ya. Jangan sampai kita melewati itu ya kena sama orang lain gitu. Kita biasanya kena kalau kalau kata si Susi itu kalau kita lagi nyari ikan kalau atau negara luar nyari ikan kita malah lewat batas kita ya tenggelamkan saja kan gitu ya. Nah itu sama seperti itu karena apa mereka kita juga punya hak itu adalah milik kita gitu. Oke, tadi ya tentang zona laut teritorial sudah kita jelaskan. Di mana tentunya contohnya ya kita jika ada kapal asing yang masuk ke dalam laut teritorial Indonesia tanpa izin maka Indonesia berhak menangkap atau mengusirnya. Bahkan kata Bu Susi itu tenggelamkan aja kan gitu ya. Nah itu adalah karena batas kita gitu. Kita tuh negara berdaulat, kita tuh harus ditakuti oleh orang lain karena kalau kita, karena gini, negara itu kan suatu organisasi ya. Nah, organisasi itu kalau hanya lemah gitu keamanannya kurang, nggak ditakutin orang lain ya, bisa-bisa aja tuh negara kita hancur. Ya, kita bisa lihat beberapa negara di luar sana yang sedang berpeperangan ya, mungkin begitu ya. Dan bagaimana ketika kita kondisinya lemah? Ketika kondisi lemah ya tidak ditakutin. Apa yang harus dilakukan negara? Negara itu harus melakukan tadi, mulai dari membenahi keamanannya ya. Karena kita juga bisa lihat lah banyak sekali ya tentara-tentara di Indonesia ini dia yang apa yang bertugas untuk mengamankan. Kita yakin, kita percayakan saja kepada negara, kepada apa? Kepada fungsinya, fungsi TNI barangkali begitu ya. Oke, karena kan TNI itu ada 3 mantra ya. Nah, di ada apa, tentu yang berurusan dengan kelautan ya. Ada TNI Angkatan Laut ya, yang bertugas untuk menjaga kelautan. Kalau daratan ya TNI Angkatan Darat ya. Kalau udara juga ada TNI Angkatan Udara. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di zona landasan kontingen. Nah, ini lebih ke udara ya. Zona landasan kontinen ini adalah dasar laut. Oh, ya laut ya masih dasarnya. Ya, kalau laut itu kan ada dasarnya tuh. Tanah itu termasuk dasarnya kan. Ya nggak mungkin laut nggak ada tanahnya kan gitu ya. Nah, laut itu dasar laut dan tanah di bawahnya gitu ya. Secara geologis ya. Intinya adalah zona landasan kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di laut ya. Di luar laut ya. Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial. Di luar laut teritorial. Kalau tadi kan teritorial itu ngukurnya udah dari negara kita ke laut gitu ya. Sepanjang 12 mil. Nah, kalau ini adalah apa apa namanya tadi hmm, apa namanya zona landasan kontinen itu tadi itu adalah dasar laut dan tanah di bawah yang terletak di laut di luar laut ya teritorial ini ya tentu di apa
di luar laut teritorial hingga jarak 200 mililiter laut atau lebih. Nah, sejauh ini landasan benua negara tersebut masih berlanjut. Negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam bawah lautnya seperti minyak, bumi, gas, mineral. Nah, itu apa namanya? Diukur dari 200 mililiter laut. Nanti ya kita akan di bawah ada gambarannya lah. Nanti kita akan pelajari. Di mana tadi apa landasan kontinennya adalah dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi yang merupakan laut lanjutan dari sebuah kontinen benua ya. Kedalaman laut kurang dari 150 meter. Kedalaman laut kurang dari 150 meter. Batas landasan kontinen adalah maksimal 200 mililiter laut dari garis dasar. Ya. Nah, di mana tentu di dalam laut itu kan ada namanya apa namanya minyak ya, bumi itu ya, minyak bumi gitu ya, gas, mineral ya itu milik negara. Gitu. Namun negara tentu tidak memiliki kedaulatan atas perairan di atas, ya, di atasnya ya. Hanya dasar laut saja. Contohnya apa kira-kira teman-teman? Nah, contohnya adalah jika di dasar laut lepas pantai Kalimantan ya, teman-teman pernah ke Kalimantan? Mungkin di sini ada yang dari Kalimantan. Ya. Nah, intinya adalah jika di dasar laut lepas pantai Kalimantan terdapat cadangan minyak dalam landasannya kontingen Indonesia, maka Indonesia berhak mengeksplorasi dan mengambil meskipun letaknya lebih dari 12 militer. Karena apa? Karena ada di zona kita nih, zona laut teritorial gitu ya. Oke, nah kita akan membahas tentang zona ekonomi eksklusif terakhir atau JE. Ya. Zona ekonomi eksklusif atau JE adalah wilayah laut sejauh 200 mililiter ya atau lebih dari atau kurang lebih dari 370 km, 370 km dari garis pangkal pantai di mana negara memiliki hak eksklusif untuk apa? Untuk mengeksekusi, ya, eksplorasi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Contohnya apa? Ikan, energi, minyak, dan lain seterusnya. Ya. Menjaga laut, ya. Terus lagi mengatur kegiatan ekonomi, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya apa namanya penangkapan ikan, ya, mengambil energi di sana, ngambil apa minyak, ya, BBM, BBM mentah gitu. Apa namanya nambang, ya, nambang minyak. Nah, negara lain masih bisa lewat atau terbang di atas wilayah ini ya. Hak lintas damai tetapi tidak boleh mengambil sumber daya tanpa izin. Gitu. Negara lain boleh tuh nyebrang lewat, tapi itu kan milik negara ketika ada di zona negara kita gitu ya. Contohnya apa sih? Jika kapal penangkap ikan dari negara asing menangkap ikan di ZEE Indonesia, misalnya di perairan Natuna ya, yang sering dibahas di sana, maka itu adalah pelanggaran ya, dan kapal tersebut bisa ditangkap oleh TNI Angkatan Laut gitu ya. Seperti itu. Nah, saya akan lebih ringkas lagi nanti saya akan jelaskan. Sini ada gambar. Nah, ini adalah gambar pemetaan ya. Nah, ini pemetaan wilayah negara nanti saya jelaskan juga. Nah, intinya adalah apa? Ringkasannya adalah Deklarasi Juanda itu adalah menyatukan laut antar pulau sebagai wilayah Indonesia. Ya. Contohnya apa? Laut antara Jawa dan Sulawesi jadi milik Indonesia. Kalau zona laut teritorial, nah itu jarak laut nih, jarak laut 12 mililiter gitu ya. Apa hak negara adalah berdaulat di sana, berdaulat penuh milik negara gitu ya. Contohnya apa? Kapal asing butuh izin masuk ke sana, nggak boleh apa masuk tanpa izin gitu. Nah, kalau tadi tentang zona ekonomi, zona apa laut teritorial. Kalau zona landasan kontinen berarti tadi jarak lautnya adalah sampai 200 mililiter laut ya atau lebih ya. Hak atas sumber daya dasar laut ya. Jadi kita berhak nih memanfaatkan hak yang ada apa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sumber daya laut yang ada di sana gitu ya. Nah, contohnya apa? Eksplorasi minyak bawah laut gitu. Kita boleh tuh mengambil minyak gitu dari sana gitu ya. Nambang minyak gitu ya. Atau ngambil ikan gitu ya. Nah, di mana JE itu tadi yang terakhir adalah apa? Jarak laut ya. Berarti tadi jarak laut 200 ml. Di mana negara hak
bereksplorasi ekonomi di sana. Kita berhak mengambil ikan, mengambil energi gitu ya, ngambil minyaknya gitu, nambang minyak di laut gitu kan. Teman-teman sering tuh lihat ya, di laut tuh ada kayak bangunan tengah-tengah atau di mana gitu, pinggir bahkan dia tuh lagi ngebor minyak biasanya. Atau enggak ada banyak nelayan di sana ya sedang ngambil ikan. Ya nggak apa-apa karena masih dalam zona ekonomi eksklusif daerah kita atau negara kita gitu. Nah, kalau orang lain masuk ke kita tidak boleh gitu ya. Kalau kata Bu Susi itu tenggelamkan gitu ya. Nah, ini adalah laut. Itu laut ya. Ini landasan kontinen kita. Nah, kita berhak nih memanfaatkan landasan kontinen ini. Nah, ini ada zona ekonomi eksklusif ya. Ini milik milik kita nih. Ini milik pure milik pribadi, milik Indonesia lah ya, simpelnya begitu. Apalagi apa namanya? Di bawahnya ada landasan kontinen itu ini milik Indonesia, milik Indonesia itu milik pribadi lah bahasanya ya. Gak boleh tuh ada orang yang memanfaatkan di sini gitu ya. Terus lagi di sini laut nih ada laut bebas ya. Laut bebas ini apa? Ini bebas nih buat orang-orang menyeberang di situ nggak apa-apa. Tapi jangan sampai masuk kita nih. Itu. Ini milik pribadi gitu ya. Ini zona ekonomi eksklusif milik pribadi. Ini pantainya nih ya. Nah, ini laut teritorial 12 mm ya. 12 mm itu luas tuh. Ratusan ribu ya. Ratusan kilometer malah. Kalau diukur mah wah panjang banget. 1 kilometer aja 1000. Oke ya, nah ini udah kita bahas tadi tentang pemetaan wilayahnya untuk gambaran teman-teman. Nah di sini ada batas wilayah negara. Nah tentu kalau kita bahas tentang batas, eh, Indonesia ini kan tentunya ada batas utara ya, timur ya, dan seterusnya. Kita akan bahas dulu di bagian batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, teman-teman kalau mau ke Malaysia nih lebih dekat ya, teman-teman lewat Kalimantan, di mana bagian timur di bagian timur ya, tapi di Kalimantan bagian timurnya gitu ya, Kalimantan Timur gitu ya. Nah, wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia gitu ya. Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi kita kalau mau ke tiga negara ini, teman-teman bisa melalui Kalimantan nih, lebih dekat kan gitu ya. Gitu. Nah ini batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Jadi sampaikan lagi bahwa Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, disinilah petanya ini Indonesia nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di map itu ya, kecil ya, itu memang pendekatan ya, teman-teman tinggal diamati saja. Batas wilayah Indonesia sebelah barat. Nah, kalau kita sebelah barat, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan daratan sebuah negara. Ini blank, nggak ada ya. Tetapi berbatasan dengan samudra, ya, samudra Hindia. Dan ada kepulauan milik India di sini, gitu ya. India, di mana kepulauan tadi kepulauan milik India di sekitarnya yaitu kepulauan Nicobar. Ya. Nggak kelihatan di sini ya. Dengan Kepulauan Nicobar yang berbatasan dengan Pulau Rondo di Aceh gitu ya. Oke. Lalu batas wilayah negara Republik Indonesia yang di bagian timur ya. Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini ya, dekat Papua ya. Tepatnya yaitu di Provinsi Barat Daya dan Provinsi Sepik ya, Sandaun ya, di perairan Samudra Pasifik. Oke, next ya. Karena ini untuk wawasan teman-teman. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan, berbatasan langsung dengan wilayah daratan ya, Timor Leste, perairan Australia dan Samudra. Ini teman-teman bisa lihat ya.
Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia tentunya yang telah memisahkan diri pada tahun 1999 ya. Dahulu wilayah ini bernama Provinsi Timor Timur ya. Dia memisahkan diri, referendum ya, PBB hadir di sana dan akhirnya merdeka. Maksudnya pisah gitu ya. Nah, untuk pemanfaatan kekayaan alam Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk siapa? Untuk masyarakat ya, untuk memakmurkan masyarakat gitu ya. Jadi di dalam undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa bumi dan air adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk masyarakat. Masyarakat bebas tuh, banyak nelayan kan untuk melolanya gitu. Nah, tadi bumi, air gitu, dan kekayaan alamnya gitu. Tapi kan sekarang ada yang beli ya, jangan kalau di tanah orang mah jangan jangan apa jangan manfaatkan gitu. Kalau di laut boleh tuh karena kan milik bersama ya, maksudnya milik bersama itu milik masyarakat. Oke, dan terakhir saya rasa itu untuk pembahasan kita tentang mengulang tentang apa tentang batas wilayah ya. Teman-teman ketika teman-teman kelas 7, teman-teman sudah diajarkan tentang batas wilayah. Saya rasa itu demikian, terima kasih, tetap semangat, dan tetap optimis, belajar sungguh-sungguh untuk teman-teman semua. Dimanapun berada, meskipun teman-teman sibuk, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, upgrading diri. Oke, demikian, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.